Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi menjelang siang kawan-kawan. Di sini kelompok kami akan membahas tentang evaluasi pembelajaran di pelatihan Tata Boga dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh dosen Bu Lulu Yuliani MPD. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Indra Ramadan dengan NPM 1821030017. Kemudian ada pemateri yang pertama yaitu Saudari Hemi Ulfa dengan NPM 1821030032. Kemudian ada pemateri yang kedua yaitu Saudari Hani Yolista dengan NPM 1821030012. Kemudian ada pemateri yang ketiga yaitu Saudari Isnawati dengan NPM 1821030023. Kemudian ada pemateri yang keempat yaitu Saudari Listi Kania dengan NPM 1821030005. Dan yang terakhir ada Saudari Yulia Sapitri dengan NPM 1821030030. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi ini dan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, untuk pemateri yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Hemi Ulfa. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada Saudara Indra yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada saya untuk menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian evaluasi, pengertian pembelajaran, dan pengertian evaluasi pembelajaran. Yang pertama, mengenai pengertian evaluasi. Menurut Guba dan Lincoln mendefinisikan evaluasi sebagai a process for describing and evaluate and judging is merit and worth, yang artinya suatu proses untuk menggambarkan evaluan atau orang yang dievaluasi dan menimbang makna dan nilainya. Lalu yang kedua, menurut Sachs berpendapat bahwa evaluation is a process from the background and training of the evaluator, yang artinya evaluasi adalah suatu proses di mana pertimbangan atau keputusan suatu nilai dibuat dari berbagai pengamatan, latar belakang, serta pelatihan dari evaluator. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan suatu nilai berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu untuk membuat suatu keputusan. Lalu pembahasan yang kedua mengenai pengertian pembelajaran, di mana menurut Pribadi 2009 menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya aktivitas belajar dalam individu. Sedangkan pembelajaran menurut Gagne menjelaskan pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Nah, itulah pengertian dari evaluasi dan pengertian dari pembelajaran. Jadi intinya apa sih pengertian dari evaluasi pembelajaran itu? Nah, menurut Maftuhatin 2014 mengatakan evaluasi pembelajaran bisa diartikan sebagai kumpulan komponen dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang saling berkaitan satu sama lain untuk membantu pendidik menempatkan peserta didik di tempat yang sesuai dengan kemampuan atau kompetensi masing-masing peserta didik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Di mana dalam sistem pembelajaran, evaluasi merupakan salah satu komponen yang penting dan tahap yang harus ditempuh oleh pendidik untuk mengetahui keefektifan pembelajaran, di mana hasil yang diperoleh tersebut dapat dijadikan feedback bagi pendidik dalam memperbaiki dan menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran. Nah, itulah materi pertama yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Hemi tentang pemaparannya, cukup jelas dan cukup
mengerti. Kemudian untuk pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Hani Yulista. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian pelatihan. Pengertian pelatihan menurut Omar Hamalik, pelatihan diberikan dalam bentuk pemberian bantuan. Bantuan dalam hal ini dapat berupa pengarahan, bimbingan, fasilitas, menyampaikan informasi, latihan keterampilan, perorganisasian suatu lingkungan belajar yang pada dasarnya peserta telah memiliki potensi dan pengalaman, motivasi untuk melaksanakan sendiri kegiatan latihan, dan memperbaiki dirinya sendiri sehingga dia mampu membantu dirinya sendiri. Dan menurut Waxley dan Yuk, menjelaskan bahwa pelatihan dan pengembangan adalah suatu yang mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana yang dilaksanakan untuk mencapai penguasaan keterampilan, pengetahuan dan sikap karyawan atau anggota organisasi. Pengembangan lebih difokuskan pada peningkatan keterampilan dalam mengambil keputusan dan hubungan manusia. Lalu selanjutnya menurut Widodo, pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sekarang sesuai dengan standarnya. Jadi dapat disimpulkan ya, pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang guna memberi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan para peserta didik untuk dapat melaksanakan pekerjaan mereka saat ini atau meningkatkan pekerjaan mereka saat ini. Selanjutnya pengertian tata boga. Menurut Ismail, menerangkan bahwa tata boga adalah seni atau ilmu akan makanan yang baik. Penjelasan yang lebih singkatnya menyebutkan tata boga sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kenikmatan, yaitu kenikmatan dari makanan dan minuman. Sumber lain juga menyebutkan bahwa tata boga sebagai studi mengenai berhubungan antara budaya dan makanan, di mana gastronomi mempelajari berbagai komponen budaya dengan makanan sebagai pusat seni kulinernya. Lalu selanjutnya menurut Setiawan mengemukakan bahwa tata boga adalah kegiatan yang berkaitan dengan masak-memasak, cara penyajiannya, serta pemahaman yang komprehensif mengenai gizi atau nutrisi yang ada pada setiap makanan. Jadi secara umum, pengertian tata boga adalah pengetahuan mengenai cara atau teknik pengolahan makanan, mulai dari mempersiapkan bahan-bahan dan peralatan memasak, yaitu mengolah bahan-bahan tersebut hingga penyajiannya akan menjadi seperti apa. Terima kasih untuk pemateri yang kedua yang telah memaparkan materinya. Dilanjut untuk pemateri yang ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Iis Isnawati. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran tata boga. Pembelajaran tata boga dilakukan secara sadar oleh pendidik agar peserta didik untuk memperoleh perubahan tingkah laku dalam bentuk pengetahuan maupun keterampilan. Nah, dalam bentuk pengetahuan tuh bisa bersifat bisa mengetahui tentang etika makan, terus bisa mengetahui tentang resep-resep makan, terus bisa mengetahui tentang menu-menu makanan. Terus, nah kalau dalam keterampilan bisa dalam bentuk menyaji makanan, menata makanan, terus bisa dalam mengemas makanan agar terlihat lebih menarik. Nah, pembelajaran tata boga ini sendiri dilakukan secara kompleks dan aspeknya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, evaluasi pembelajaran pada pelatihan tata boga. Evaluasi pelatihan adalah proses untuk pengumpulan data atau informasi yang diperlukan oleh program. Maksudnya yang dibutuhkan oleh program tersebut apa? Nah, terus tujuan dari evaluasi ini memiliki 12. Yang pertama, mencari pelatihan mana yang berhasil mencapai tujuan.
dan pelatihan mana yang kurang berhasil buat mencapai tujuan untuk dicari langkah-langkah buat diperbaiki. Nah, yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan saran-saran dan penilaian terhadap program. Dan yang keempat, memberikan masukan terhadap perencanaan program. Yang selanjutnya, memberikan masukan terhadap program, maksudnya program itu tetap dilanjut atau tidak, tetap diberhenti atau tidak, atau tetap diluaskan atau tidak. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, memberikan masukan Terima kasih untuk pemateri yang ketiga yang telah memaparkan materinya. Dilanjut untuk materi yang keempat yang akan disampaikan oleh Saudari Listi Kania. Kepadanya disilakan. Saya akan melanjutkan paparan mengenai tujuan evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan dilakukan untuk membuat kebijaksanaan dan keputusan, menilai hasil yang dicapai, menilai kurikulum, memberi kepercayaan, memonitor dana yang telah diberikan, dan tujuan terakhir yaitu memperbaiki materi dan program. Kemudian langkah-langkah dalam evaluasi pelatihan. Langkah yang pertama, persiapan evaluasi atau penyusunan desain evaluasi. Dalam persiapan evaluasi, yang pertama dilakukan adalah menentukan tujuan. Jadi tujuannya harus jelas dan sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu merumuskan informasi atau memfokuskan informasi. Setelah ditentukan tujuannya dan rumusan informasinya, kemudian menentukan cara pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu observasi, tes, survei, atau kuesioner. Langkah kedua mengembangkan instrumen, dan langkah ketiga mengumpulkan data dan menganalisis serta menafsirkannya. Setelah dilakukan persiapan, instrumen sudah dikembangkan dan data-data sudah dikumpulkan, langkah yang keempat adalah menyusun laporan. Penyusunan laporan merupakan langkah terakhir dalam kegiatan evaluasi pelatihan. Laporan disusun dengan kesepakatan bersama. Langkah terakhir dalam evaluasi ini sangat erat kaitannya dengan tujuan diadakannya evaluasi itu sendiri. Terima kasih untuk pemateri yang keempat yang telah memberikan pematerinya. Dilanjut pemateri yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Yulia Safitri. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang model-model evaluasi pada pelatihan. Di sini ada beberapa model. Yang pertama ada model CIPP, input, proses, dan produk. Nah, model CIPP ini merupakan model untuk menyediakan informasi bagi pembuat keputusan. Jadi, tujuan evaluasi ini adalah untuk membuat keputusan. Nah, lalu yang kedua ada model 4 level. Model 4 level ini pertama kali dikembangkan oleh Donald pada tahun 1959 dengan menggunakan 4 level dalam mengkategorikan hasil-hasil pelatihan. Level yang pertama adalah reaksi, yang kedua adalah pembelajaran, yang ketiga adalah perilaku, dan yang keempat adalah hasil. Lalu selanjutnya ada model ROTI, Return on Training Investment. Model ROTI ini dikembangkan oleh Jack Phillips yang merupakan level evaluasi terakhir untuk melihat cost benefit setelah pelatihan dilaksanakan. Nah, kegunaan model ini agar pihak manajemen perusahaan melihat bahwa pelatihan bukan sesuatu yang mahal dan merugikan pihak keuangan, tetapi pelatihan merupakan sebuah investasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa model evaluasi ini adalah merupakan tambahan dari model evaluasi Donald tadi, yaitu adanya level ROTI, Return on Training Investment. Pada level ini ingin melihat keberhasilan dari suatu program pelatihan dengan melihat dari cost benefitnya, sehingga memerlukan data yang tidak sedikit dan harus akurat untuk menunjang hasil dari evaluasi pelatihan yang valid. Lalu yang keempat ada model evaluasi sumatif. Nah, teman-teman pasti sering dengar ya,
evaluasi sumatif ini. Jadi, model evaluasi sumatif ini merupakan model evaluasi yang hanya memperhatikan atau membandingkan antara tujuan yang ingin dicapai dan hasil yang tercapai. Jadi, apakah suatu program berhasil atau tidak tanpa memperhatikan proses yang terjadi. Nah, evaluasi sumatif ini dilakukan dengan cara membandingkan antara tujuan awal dengan hasil akhir yang telah dicapai. Lalu selanjutnya ada model evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini adalah evaluasi yang dilakukan terhadap proses. Jadi kalau sumatif ini adalah tanpa memperhatikan proses, sedangkan model evaluasi formatif ini memperhatikan prosesnya gitu. Jadi evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan terhadap proses yang terjadi dengan tujuan untuk memberikan umpan balik bagi pelaksana program pelatihan. Tujuan evaluasi formatif tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh program pelatihan yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan apa yang terjadi. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang desain-desain evaluasi pada pelatihan. Desain-desain evaluasi pada pelatihan ini digunakan untuk menjawab dua pertanyaan pokok. Yang pertama, apakah terjadi perubahan atau tidak dalam proses pembelajaran? Dan yang kedua, apakah perubahan tersebut dapat dihubungkan dengan program pelatihan atau tidak? Ada beberapa desain evaluasi pada pelatihan. Yang pertama ada desain one-shot post-test only design atau uncontrolled. Pada desain ini, ukuran-ukuran evaluasi pelatihan dikumpulkan hanya dari kelompok yang terlatih setelah melakukan pelatihan. Karena tidak ada pra-pelatihan dan tidak ada kelompok yang tidak terlatih untuk dijadikan sebagai pembanding. Jadi, pada desain ini tidak ada cara untuk menentukan apakah memang terjadi perubahan atau tidak, dan apakah perubahan tersebut diakibatkan oleh pelatihan atau bukan. Lalu yang kedua ada desain one group post-test design. Jadi, desain ini adalah desain di mana kelompok pelatihan dinilai sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi, pada desain ini memungkinkan pelatih untuk menentukan apakah terjadi perubahan dalam belajar, perilaku, hasil belajar. Desain ini juga tidak memungkinkan pelatih untuk menyimpulkan dengan pasti bahwa pelatihan telah menghasilkan perubahan. Lalu yang ketiga adalah desain multiple baseline design. Nah, dalam desain ini, pelatih mengukur kelompok beberapa kali sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi pelatih sebaiknya tidak menggunakan ukuran yang menonjol seperti kuesioner ataupun tes belajar. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemateri yang terakhir yang telah memaparkan materinya. Baiklah kawan-kawan, materi demi materi dari awal hingga akhir telah selesai. Mungkin ini yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.